Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Pada saat ini saya berada di Gria Pasulukan, Sumedang, ditemani oleh saudara-saudara ruhani saya. Dan kebetulan kita malam ini baru dapat judul yang akan kita diskusikan pada malam ini. Adapun judulnya yaitu tak mungkin engkau bisa melawan dirimu sendiri tanpa adanya pertolongan Tuhan. Oke. Nah, mungkin pendahuluan dari saya ya. Bahwa benar kata Nabi bahwa jihad terbesar adalah jihad melawan diri sendiri. Lebih dari perang gitu ya, perang apa itu, perang Badar. Lebih berat melawan diri sendiri daripada perang baku hantam. Ternyata perang melawan diri sendiri itu lebih sulit lagi. Nah, di sini di dalam tarekat ini, di dalam ilmu tasawuf ini, pada intinya prakteknya itu adalah nanti itu belajar terus-menerus untuk melawan diri gitu. Karena dengan itulah hati kita bisa menjadi bersih. Cuman sesungguhnya kita gak bisa melawan hati kita, melawan diri kita sendiri tanpa adanya pertolongan Tuhan. Untuk bisa mengalahkan diri sendiri itu ternyata ada metodenya, ada praktek-prakteknya, ada pelatihan-pelatihannya. Sekelas Nabi Adam saja digoda oleh iblis itu di surga gitu kan. Apalagi kita yang di dunia ini mungkin gak seberapa lah di mata iblis itu gitu loh. Otomatis kita supaya bisa mengalahkan iblis tersebut, kita harus menggandeng faktor yang lebih kuat, lebih kuasa daripada iblis tersebut. Yang tidak lain yaitu kita harus bisa menggandeng Tuhan. Nah, di dalam tarekat ini jugalah kita dilatih bagaimana kita untuk belajar supaya kita beserta dengan Tuhan. Yang diawali dengan mengenalnya, setelah mengenal beserta. Ternyata pada prakteknya yang menjadi guru kita itu pada prakteknya ternyata iblis itu sendiri. Ternyata iblis tersebut itu adalah faktor yang membuat kita, membentuk kita menjadi besi yang tajam, kiasnya seperti itu. Makanya sampai Profesor Kadir Nurhaya menyampaikan bahwa suatu saat kalian akan berterima kasih sama iblis itu. Karena iblis itu ternyata gurumu gitu kan. Dengan melewati iblis ini, misal kiasnya melewati iblis ini, ada iblis yang lebih kuat, ada iblis yang lebih kuat. Ternyata kita tuh diajarkan bagaimana kita untuk melawan diri kita, menekan keinginan kita, hasrat kita. Dan itu tidak bisa kalau kita hanya dengan akal saja. Walaupun orang berakal tiba-tiba kena masalah, misalkan di jalan tabrakan, dia orang berakal, orang pintar gitu kan. Kalau sudah nafsunya dapat, udah dia gak habis pikir, gak bisa berpikir, tetap aja baku hantam, bisa seperti itu gitu kan. Sehingga kecerdasan orang atau pengetahuan seseorang tidak menjamin bahwa dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga perlulah metodologi pelatihan untuk kita bisa belajar melawan diri sendiri. Mungkin itu pendahuluan dari saya. Silakan barangkali ada masukan dari teman-teman. Karena ini pelaku semua. Cuman redaksinya pasti akan beda-beda gitu. Silakan, siapa dulu? Mangga. Bapak Risno, Pak Iwan. Dia Pak Iwan. Terima kasih pada Bapak Teja yang telah memberi kesempatan pada malam ini. Kita ini lagi pada kumpul dengan saudara-saudara kita. Ada yang dari Subang, Pak Ang. Ada Pak Saum yang dari Surabaya, Pak Sumpena dari Tasik, ini Pak Endang dari Cianjur. Alhamdulillah.
mengenai yang Pak Teja tadi sampaikan, apakah kita bisa, apa Pak Teja judulnya? Lawan diri kita sendiri. Apakah kita bisa melawan diri kita sendiri? Seperti diterangkannya ada man aropa nafsahu pakod aropa robahu gitu. Siapa yang kenal dirinya, dia bakal akan kenal dengan Tuhannya. Jadi sebetulnya begini, setan, iblis, malaikat itu ada di dalam diri kita sebetulnya. Semuanya itu udah komplit. Mau makanya kita harus mengenal diri kita gitu, ke dalam diri kita. Setannya ada di dalam diri kita, iblis ada di dalam diri kita gitu. Cuman ya itu di dalam perjalanan kehidupan, apalagi di dalam menempa permasalahan, ada yang baik buruk, enak tidak enak, dualitas di alam dunia gitu kan. Seringkali manusia tuh kan tidak bisa mengendalikan, karena nafsu itu di sini kan bawah sadar tuh nafsu ya. Setan tuh, iblis tuh nafsu ya, di bawah diri kita gitu. Nafsu mutmainah ke bawah. Nafsu mutmainah ke bawah gitu. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, tidak mungkinlah, mustahil itu kita akan kuat gitu. Jadi di sini kita perlu adanya guru pembimbing untuk bisa belajar lah di sini, belajar kepada guru ruhani gitu. Yang di sini kita dibimbing dan dituntun, dipertemukan, dikenalkan, dan kita diajari, dituntun untuk kita bisa kenal dengan Allah melalui guru ruhani kita sebagai wasilah. Tentu gurunya guru yang bertali gitu. Dan di sini ada metode-metode gitu, ada metodologi gitu, di mana di dalamnya ada rukun, syarat, jalan, serta cara dan tekniknya gitu. Jadi di sini kita diajarin dari awal dulu untuk mengenal Allah gitu. Karena Allah adalah faktor mutlak yang harus sebagai penolong untuk kita bisa mengendalikan nafsu tadi gitu, setan tadi gitu. Benar. Karena tanpa itu kita nggak bisa gitu, nggak akan mampu gitu. Jadi Satu dong saya mau tanya tadi. ya boleh. Bagaimana caranya untuk mengenal guru rohani? Untuk mengenal guru rohani itu melalui guru jasmani, di mana dia di dunia ini sebagai alamat untuk menuju kepada yang maha rohani. Gitu. Jadi harus melalui guru jasmani. Guru jahir, guru jasmani jahir, ya yang di dalam sekolah ini disebutnya ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum yang ada di zaman kita. Tentu ini yang waris, yang bertali dan tersambung gitu. Ya. Nah, sehingga mungkin itulah pembukaan paparan awal dari saya. Mungkin teman-teman yang lainnya. Jadi intinya mah kita harus kenal dulu kepada pembawanya, pembawa faktor mutlaknya gitu. Jadi kita menggandeng ke sana, kita harus bisa beserta dia gitu. Kalau tidak, mustahil ini. Kita bisa melawan, bukan melawan lah, mengendalikan ya. Nanti nyarinya gimana setannya nyarinya? Ya. Nyarinya gimana caranya supaya mendapatkan guru jahir gitu, yang waris? Mungkin kalau masalah mencari guru jahir yang waris, itu kan di Al-Quran ada yang dipilih dan dikehendaki gitu kan ya. Tetapi kalau kitanya tidak berkehendak, ya umpamanya udah dikasih jalan nih, ada yang lihat misalkan nih konten-konten kita gitu. Kalau dia berkehendak,
pasti dia akan mengejar, mencari gitu. Bener nggak ini gitu? Yang menyampaikan. Iya, jadi dipilih dan dikehendaki. Kalau kita tidak berkehendak tidak akan bisa. Iya. Tidak akan bisa ada proses pertemuan itu. Gitu. Iya. Ya mungkin itu dari saya. Silakan mungkin Pak. Bang Rofi. Luar biasa Pak Iwan, terima kasih masukannya. Jadi Pak Iwan tuh menyampaikan bahwa kita itu harus menggandeng yang lebih kuat ya daripada iblis itu sendiri. Betul. Dan ternyata di sini tuh kalau mendengar pandangan dari Pak Iwan tuh saya menyimpulkan bahwa di sini tuh seperti sekolah nafsu. Betul. Kita tuh dipoles supaya nafsu kita itu bisa naik sampai ke mutmainah, Betul. naik lagi ke rodiyah, Iya. gitu kan. Ya syukur-syukur naik terus gitu kan. Tapi udah di mutmainah juga udah enak gitu kan, udah enak banget gitu. Kalau dibilang cukup udah cukup lah gitu, udah nikmat banget gitu. Tapi ya memang kita gak bisa berkehendak kecuali atas kehendaknya. Silakan Pak Okiu, mangga. Assalamualaikum sadayana, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ini Bu. Tadi itu kenapa kita tidak mampu melawan diri sendirian gitu? Ya, tidak mungkin melawan diri sendiri. Itu pertama kita harus berkesadaran dulu gitu. Dengan dasar bahwa yang Nabi Muhammad sampaikan bahwa setelah perang Badar itu tidak lagi ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan diri sendiri. Nah, sahabatnya bilang, loh, baginda Nabi, ini perang segitu gede, gitu kan ya? Kok ini ada lagi perang yang lebih dahsyat lagi, gitu. Jadi bisa dibayangkan lah ya, dengan kesadaran yang paling sederhana itu betapa besarnya gitu perang melawan diri sendiri. Nah, untuk itu perang yang Badar aja dianggapnya lebih kecil dari perang Badar. Di situ kita harus berarti kita harus menggandeng yang mampu membimbing kita untuk melawan diri sendiri itu. Karena jujur saja gitu, nggak mungkin ya, kita harus sadar kita itu jangan sok gitu, entong takabur, entong legeg bisa melawan diri sendiri. Itu harus disadari seperti itu. Nah, contohnya bagaimana gitu, parameternya apa ketika kita harus tahu itu ya. Pertama itu masalah menaklukkan ego. Kebanyakan manusia itu selalu pengen disanjung, dihormati dan sebagainya. Nah, itu kasih geng etik gitunya, nafsu egonya tersinggung aja sedikit ya. Tersinggung aja. Pasti dia langsung wah gitu, ngaridu gitu. Nah, di situ kan kita dalam kehidupan bermasyarakat kita bertemu dengan orang segala macam lah gitu. Apa namanya tuh variabel kehidupan gitu. Pasti di situ ada gesekan. Nah, ketika kita ada perselisihan di situ, pasti itu yang muncul itu ego gitu. Nah, ketika kita merasa lawan bicara kita nyerang atau bagaimana, jangan menganggap itu musuh kita. Ya, sebenarnya yang tampil di depan kita itu ya itu cerminan dari diri kita. Nah, di situ triknya bagaimana kita untuk menghadapi itu. Ya, kalau kita nggak ada bimbingan dari guru, nggak ingat sama guru, nggak ingat sama Tuhan gitu ya, ya pasti kita akan terbawa oleh dimensinya dia. Akhirnya ternyata saya gelut segala macam seperti itu. Nah, selama belajar di sekolah ini gitunya, perubahan demi perubahan gitu ya saya rasakan gitu. Rasa ya. Kerasa banget gitu. Itu ada ya. Pertama tuh nggak kerasa, kok sekolah di sini tuh apa gini-gini aja. Ternyata sekolah di sini itu ya sekolah diri sendiri gitu, melawan diri sendiri itu gitu. Nggak ada praktek lah ya. Praktek segala. Nah, efek dampak dari
sekolah di sini, yaitu ada efek, ada imbas lah gitu ya, ada kausalitas seperti itu. Oh iya ya, yang dulunya saya begini kok saya sekarang lebih sabar, lebih bagaimana. Yang akhirnya itu kita menuju pada suatu apa ya, satu ketenangan. Apapun yang kita hadapi itu tenang gitu ya. Berarti di situ guru saya sampaikan kalau misalnya kita bisa menguasai diri kita, itu masalah yang timbul itu jadi seperti apa namanya tuh, di bawah kita, nggak ngefek gitu. Ada yang ngapain-ngapain juga nggak ngefek gitu, enjoy aja gitu, happy wes sih gitu. Nah ya happy aja seperti itu. Maaf ya, itu ya campur-campur lah gitunya, maklum gitu di Bangladesh. Bukan orang Hokkien. Keturunan Hokkien. Itu pengalaman saya gitunya. Jadi mungkin di sini juga karena tujuannya gitu kan bukan sekedar tenang atau bahagia gitu ya. Perang melawan diri sendiri itu kan pasti ada tujuannya untuk menang. Nah, menang itu di mana batasannya menang itu gitu kan? Pasti ini akan apa? Karena ini kita makhluk yang ada asal usulnya gitunya. Berasal dari mana, sekarang sedang di mana, dan akan menuju kemana. Nah, dari situ kan kita harus sampai. Nah, kalau untuk menuju tujuan kita pulang, lawan kita diri sendiri, bagaimana kita bisa pulang sesoranganan sendirian gitu. Sedangkan sudah nyata jelas, lawan kita itu, musuh yang nyata itu setan. Nah, setan itu di mana? Nukumaha gitu kan, di topi. Nah, setan itu dari surat Anas kan disebutkan minal jinnati wanas. Ya, eta teh minal jinnati jin dan manusia, berarti kan kita di alam jin dan manusia ya. Kan jin teh katingali, jin gak kelihatan. Nah, berarti berapa banyak itu setan yang kita hadapi. Nah, untuk meminimalisir musuh kita supaya lebih sedikit atau misalkan mengurangi atau minimalisir, ya kita harus naik supaya musuh kita lebih sedikit. Ya, betul nggak? Nah, musuh kita lebih sedikit, berarti kita harus naik ke dimensi yang lebih atas lagi, yaitu dimensi akhirat. Ya. Nah, untuk menembus dimensi akhirat di saat kita masih hidup, siapa yang bisa kalau tidak beserta dengan kekuatan Tuhan? Nah, di sini kekuasaan Tuhan itu ada di mana? Masa kita mau cari-cari Tuhan sendiri? Seperti itu. Nah, berarti Tuhan itu kan mutlak mesti melewati utusan yang berhampir ke dunia ini. Karena nggak mungkin Tuhan itu ada di alam maha. Ya. Kita di alam dunia, kumaha berhampir gitu. Seperti itu. Dari situ kalau kita sudah ketemu guru itu, nanti guru-guru kita itu yang akan menghantarkan kita melewati portalnya, karena guru kita sudah beserta dengan Tuhan. Otomatis kalau sudah beserta Tuhan, beliau memiliki kekuatan Tuhan. Selanjutnya ya maju. Akhirnya sampai kemana? Ditunjukkanlah sama guru kita. Ini tujuannya. Kita nggak akan pernah tahu akhirat itu kayak gimana. Kita nggak akan pernah tahu alam maha itu yang kayak gimana. Sampai kapanpun sendirian nggak akan tahu. Mungkin itu yang saya sampaikan, sedikit banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan sama saudara-saudara yang lain. Seperti itu. Assalamualaikum. Salam. Luar biasa Pak Oki, terima kasih masukannya. Silahkan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada di Geria Pasuruan Sumedang ya. Semuanya adalah jamaah tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Madiyah Nusantara. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang yang berkaitan dengan judul malam ini, yaitu kita tak mungkin bisa melawan diri sendiri kecuali dengan pertolongan guru.
atau syafaatnya guru ya. Betul. Nah, perlu digarisbawahi guru di sini adalah guru rohani. Dan kita tidak mungkin menemukan guru rohani kecuali tahu dulu alamatnya di mana. Pastinya ada di guru jahirnya, ada guru jahirnya gitu. Berarti sebelum ketemu guru rohani temukan dulu pembawa. Iya, pembawanya. Pengalaman saya sebelum masuk ke tarekat ini, melawan diri sendiri itu sangat sulit. Melawan ego, melawan malas, melawan takut, itu gak bisa. Walaupun banyak ya penceramah-penceramah di luaran, dan kebetulan saya dulu juga pernah pesantren ya, Penceramah banyak penceramah, tapi mereka itu cuma cerita doang. Misalkan jangan ego, cerita doang tapi tidak pernah ngajarin prakteknya gitu. Gimana caranya kita bisa menghilangkan ego atau menghilangkan takabur, sombong. Cuma cerita doang, tidak pernah mengajari prakteknya gimana. Ini tahu ya hungkul. Lagi diambek. Ulah gede amak mana amak kamu kan. Iya, dengan pengalaman. Panas gerang sana. Nah, yang saya alami di sekolah ini gitu. Dan tidak mungkin ya kalau kita tidak menemukan guru rohani bisa melawan diri sendiri. Siapa guru rohani itu? Kan di tarekat itu udah jelas ya. Tarekat itu perjalanan kita, perjalanan rohani kita menuju sang maha rohani. Di situ jelas harus ada wasilahnya. Wasilah itu yang ada di balik guru jahir. Temukan dulu guru jahirnya gitu. Karena di surat An-Nisa dijelaskan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri minkum. Nah itu ulil amri minkum sebagai alamat akan Rasul dan Allah. Di baliknya itu guru rohani itu. Jadi udah jelas tadi dijelaskan ya. Di tarekat ini tidak akan pasti bisa gitu praktek langsung gitu melawan diri itu dengan syafaat guru, pertolongan guru yang menghilangkan musuh-musuh yang ada di diri kita. Karena di sekolah ini jelas di tingkatan kesadarannya gitu. Tidak mungkin bisa membersihkan diri sendiri kecuali oleh dimensi yang lebih atas dari kesadaran kita. Benar kan? Contoh analognya pakaian tidak bisa membersihkan dirinya sendiri kecuali dengan mesin cuci. Sama manusia ya dimensinya yang lebih atas. Itu ya gambarannya gitu. Mungkin itu saja dari kami. Oke, terima kasih Bang Dang. Silakan lanjut Kang Pena. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menambahkan saja tentang tadi apa judulnya? Tidak mungkin kita bisa melawan diri sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Iwan, bahwa di dalam diri kita itu semuanya all in. Pak Iwan ya, iblis dan bala tentaranya, setan. Nah, bagaimana? Iya, sedangkan gini, iblis itu dimensinya dulu pimpinan para malaikat kan, dimensinya, bagaimana caranya kita melawan iblis yang udah puluhan ribu tahun, jadi sejak awal zaman Nabi Adam udah ada gitu ya. Bahkan iblis itu bisa masuk surga, Keluar masuk. iya. Adam aja kan digodanya di surga, Bukan di pasar malam. jadi nah masalahnya kan
berarti kita harus berguru pada yang dimensinya di atas iblis, yaitu Rasulullah atau Nur Allah sendiri. Dan Nur Allah itu ada pembawaannya di dunia, yaitu utusannya, kekasihnya di setiap zaman. Dahulu mungkin bukan mungkin lagi, dahulu para rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, semenjak Nabi Muhammad berpulang, beliau mewariskan nur itu kepada al ulama warasatul anbiya, yang estafetnya terus mewarisi sampai estafet zaman sekarang. Berarti nah itu yang harus dicari, dia yang mempunyai dimensi di atas iblis. Berarti yang harus dicari itu ulama pewaris Nabi, ulama yang mewarisi nur, yang diwarisi nur Allah sendiri itu. Iya gitu. Siapa orangnya ya dijelaskan di Quran surat At-Taubah 128, Rasul di zaman kita sendiri, yaitu Walia Mursida Al-Kahfi 17, sang juru selamat. Ya beliaulah yang harus kita cari sebagai penolong untuk melawan diri sendiri. Mungkin begitu Pak Teja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Kang Pena. Monggo silahkan. Pak Saung? Urut ini. Iya. Tembak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pengen menambahkan sedikit aja. Tapi berbeda nganu ya. Ini saya akan cerita, saya sebagai pelaku melakukan sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau dirunut dari cerita dari kawan-kawan tadi mengenai melawan, kita tidak akan mampu melawan diri sendiri ya tanpa adanya pertolongan Allah intinya ya. Semuanya benar melalui wali mursidah dan lain sebagainya. Tapi saya punya cerita lain lagi nih. Kalau saya runut, karena kuasa ilahi ya Allah Ta'ala, iblis berjanji pada Allah dan bisa sampai keluar masuk surga. Betul kan? Lah yang diturunkan ke alam dunia ini, sepengetahuan saya ya, itu adalah termasuk jin dan syaitan ya. Jadi yang wujud, itu pun wujud bukan wujud seperti apa yang digambarkan imajinasi kita sih, alam bawah sadar kita yang mewujudkan itu. Dia sebetulnya orb. Saya kembalikan lagi bahwa iblis itu yang diturunkan ke jin dan syaitan tadi itu adalah sifatnya. Kecuali kalau kita sudah melampaui alam kodim ya. Nah, itu baru mungkin bisa ketemu sama yang namanya apa namanya? Atasnya jin tadi? Iblis. Nah, jadi iblis itu menurunkan sifatnya ke turunannya ya, yang di alam bawah sadar kita, betul. Biangnya iblis, iya. Kita bisa ketemu iblis kalau udah melampaui alam atas sadar ya, dimensinya beda dimensi. Baru tahu gelombangnya. Tadi yang disampaikan Pak Sapa ya, bahwasanya kita harus naikkan ke dimensi yang lebih atas. Musuh kita lebih sedikit memang, tapi lebih ahli, lebih galak gitu. Jadi ya hati-hati juga gitu, jangan meremehkan gitu. Karena itu biang ya, gimana? Lah, saya pengen meneruskan cerita yang dari kampung sebelah tadi, bahwasanya kan tetangga kita sebenarnya beda-beda tipis. Dia jumlahnya lebih banyak daripada manusia, dan dia bisa menempel pada apapun. Saking halusnya ya. Lah, contoh hal yang sepele aja. Ada sebuah anjing ibaratnya atau kucing lah. Kalau dia lagi pengen menggoda kita, dia bisa masuk menyusup di situ. Kita bisa jadi jengkel. Jadi itulah sebenarnya, atau kita gini, kita lagi berhadapan dengan Kang Teja nih,
Saya jengkel sama Kang Teja. Sebenarnya jengkel saya itu ya sifat saya itu sendiri. Iya, betul. Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Ya, melalui apa ya tadi yang halus tadi. Meskipun dia tidak bisa menempel, tapi dia di samping. Itu bahayanya saking halusnya dunia itu. Jadi sifat-sifat itulah yang harus kita lawan. Untuk sementara itu aja sih, nggak banyak. Luar biasa Pak Saung, terima kasih masukannya. Monggo silakan, siapa lagi? Abdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mencoba untuk menambahkan ya. Yang banyak. 2 piring. Jadi mana mungkin kita bisa menang melawan diri sendiri tanpa menggandeng faktor mutlak atau yang maha kuasa. Ya memang kita nggak akan bisa menang kalau kita nggak menggandeng yang maha kuasa, kan begitu ya. Nah, Kenapa? Kenapa? nggak akan mungkin menang Ya kenapa? karena orang tersebut belum mengenal siapa Tuhannya. Iya, Ya kan? kenapa? Musuhnya tuh kenapa? Apanya? Lebih jago maksudnya. Musuhnya kenapa? Musuhnya kenapa? Ya kan Nggak kenapa. Sakit gigi, Jadi nggak akan menang ya. Karena kenapa? Kalau diri kita sendiri belum mengenal kepada faktor mutlak tersebut atau yang maha kuasa, tidak menggandeng. Nah, gimana caranya kita harus menang kan gitu solusinya ya. Nah, ini berarti seperti saudara saya katakan Pak Iwan, kita harus mencari orang yang bisa menunjuki kepada guru jahir yang membawa kita memperkenalkan kepada guru rohani. Nah, siapa guru rohani tersebut? Guru rohani tersebut seperti saudara saya bilang, itu adalah nurnya Allah sendiri gitu. Karena kekuatan iblis itu kuat sekali. Kita nggak akan bisa menang kalau kita nggak menggandeng. apaan tuh kita? Cek-cek kita. Emang siapa lu? Kan kita bukan cowok gituan. Kan gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya menanggapi dari tema kali ini, menghadapi diri sendiri tanpa menggandeng yang mutlak itu nggak akan mungkin bisa. Ya, karena yang kita hadapi adalah iblis, dan iblis tersebut seperti saudara saya yang katakan Pak Teja itu sebetulnya guru juga. Kenapa disebut guru juga? Dia yang akan mematangkan kita dengan menggodanya, mengujinya. Berarti iya, tolak ukur. Mampu nggak kita menghadapinya? Kalau kita mampu menghadapinya, berarti kita lulus dari ujian. Ya, betul ya Pak Rocky. Ada yang ditanyakan Pak Rocky? Kita kan kayak gini ya, bercanda, kayak nggak serius tapi isinya asli. Nah, seperti Daripada yang itu. serius tapi isinya nggak tahu. Jadi solusinya gimana setelah kita perjalanan mencari guru jahir? Setelah itu mintalah kita dibaiat. Gitu. Apa itu baiat? Baiat itu kekuatan yang ditanamkan kepada diri kita, yaitu nur kitab dan nur iman. Nah, dengan ditanamkannya faktor mutlak tersebut, minimal setengahnya kita udah menang. Betul. Udah menang, apalagi kita mengasahnya. Unggul kita. Siapa yang ngasahnya? Diri kita sendiri. Lewat apa dia? Lewat apa? Lewat bimbingan guru jahir. Dengan samina wa atona juga kita udah menang. Menang. Luar biasa. Jadi Nah. intinya
Intinya kita harus bayat. Harus bayat. Kalau guru bukan Rasulullah sendiri, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Gitu. Dengan berbaiat, kata saya juga minimal, kalau kata saya kita 50% udah menang. Udah menang tuh. Hebat. Iya, makanya setelah kita baiat, lakukan di asah. Gitu. Naikkan dimensi kita. Yang pada akhirnya sebetulnya itu tujuan akhir kita. Kalau kata channel pencari jalan pulang itu ya itu sebetulnya. Ya udah Pak De, nanti habis ini kita macu lagi ya Pak De. Oke. Demikian ya. Kok langsung biru bibirnya. Ya mungkin demikian dari saya yang disampaikannya. Itu semoga bermanfaat buat semua gitu ya. Kawan-kawan di luar. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan siapa? Ada. Jangan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih kalau nggak ditulis gelombangnya keburu hilang. Jadi saya tulis. Bagus. Jadi ya gini ya, ya kalau ya kalau untuk bisa melawan diri sendiri itu harus ada sekolahnya. Karena melawan diri. betul, karena tanpa praktek nggak mungkin kita bisa menundukkan ego, harga diri, keakuan, kemelekatan akan diri kita. Dan sekolahnya ini sekolah khusus tentunya, bukan yaitu maksudnya sekolah yang tersistem ya, yang mempunyai kurikulum yang jelas dan tentu ada gurunya, yang dibaliknya ada kodim atau faktor mutlak. Karena hawa nafsu itu dan kemelekatan adalah goib, tidak terlihat, tapi kan terasa gitu kan. Makanya tanpa guru yang kodim, yang telah sampai atau mutlak, tidak mungkin kita bisa menundukkan gelombang iblis. Hanya yang lebih tinggi dimensinya dari iblis itu sendiri yang bisa membimbing kita menundukkannya. Jadi tetap sih pada intinya harus ketemu sekolah, karena sekolahnya harus praktek kan. Kalau tanpa praktek itu nggak mungkin kita bisa menundukkan ego. Ya seperti tadi Pak Teja bilang macul Paden. Nah itu dia kan untuk menundukkan. Langsung kucur langsung mimisan. Ternyata menundukkan ego itu kan yang mungkin biasa megang pulpen kan, komputer atau ya apalah itu yang biasa enak-enak, terus di sini kan ganti pakai cangkul gitu kan, pakai arit, pakai golok. Nah itu di sinilah sekolahnya, karena nggak ada lagi tempat lain sih sekolah untuk menundukkan ego itu gitu. Nggak mungkin kita bisa menundukkan ego tanpa sekolah gitu, tanpa ada guru yang tanpa praktek. Gurunya ya jelas harus yang telah sampai, karena hanya gelombang yang lebih tinggi yang bisa menundukkan yang di bawahnya, sedangkan kita sama iblis kan duluan iblis. Banyakan iblis kan. Nyebut iblisnya lah. Gitu sih, mungkin itu aja ya, karena keterangan dari teman-teman semua kan udah sama, udah lengkap gitu. Oke, Silakan kalau mau terima dilanjut. kasih Bu Wiwi. Saya mau nambahin. Boleh. Oke. Jadi ya saya mengingatkan diri saya sendiri gitu. Janganlah berbangga dengan ego. Karena ego itu yang akan mencelakakan diri kamu sendiri. Nah, seperti saya macul. Asal manisan. Bebas. Ayo Kang. Kang bebas. Ayo. Ya udah kalau nggak ada. Pak Risno Pak Risno ada? belum. Oke. Ada? Ada rezeki ini. Enggak. Oke, nambahkan sedikit lagi ya, yang disampaikan Bu Wiwi ya. Iya. Pada dasarnya kalau kita belum ketemu seorang guru yang mursyid ya, hidup kita ini ibaratnya penuh dengan nafsu. Tapi bukan nafsu-nafsu yang mutmainah.
Padahal sebelum kita semua nih saudara-saudara termasuk saya ya, saudara rohani saya, sebelum ketemu di sekolah ini banyak yang dikejar di hari dari pagi hingga sampai sore kembali pagi, aktivitasnya rutin itu aja. Sebenarnya itu yang dikejar nafsu-nafsu daripada turunannya iblis tadi, duniawi semua. Lah, untuk menuju ke Tuhan pun terkadang cuma hitungan menit ya, ala kadarnya ya. Jadi iya, menggugurkan kewajiban katanya gitu. Betul teman-teman. Saya mau meneruskan jadi bingung. Karena saya pribadi ngalami juga. Jadi hari demi hari itu rutinitas seperti itu aja. Jadi nggak ada, ya memang kelihatannya senang, kelihatannya gembira, happy, tapi nurani itu kosong rasanya. Padahal terasa monoton. Iya, terasa monoton. Lah itu bisa dirasakan pada saat kita mulai terhantuk di tempat tidur, itu teringat semua mulai masa kecil kita sampai usia terakhir kita. Lah, ingat itu dari perilaku sehari-hari kita ingat dosa kita, nganu kita, tapi bagaimana caranya kita bisa mendekatkan minta ampun kepada Allah Ta'ala ya. Kalau pengalaman saya sendiri ketemu guru mursyid ini saya tabrakan sekalian gitu. Jadi saya tabrakan dalam arti apa benar beliau itu seorang mursyid gitu. Dengan infra saya ya, ternyata saya tidak ada apa-apanya. Ibarat katanya ketemu di atas tuh, gini gitu. Saya udah mentok di situ aja ya. Jadi lah, kok aku nggak bisa sampai situ lah, itu baru saya percaya. Jadi berarti selama hidup saya dari mulai kecil lahir sampai umur setua ini, kenapa kok baru ngerti kalau ada di dunia ini seorang mursyid ya? Karena saya sendiri dari beberapa saya ini mencari jalan Tuhan, ketemunya di tua, tapi alhamdulillah di saat usia senja saya pun mendapatkan rahmatan ya, termasuk rahmat ya. Saya terpilih dan dikehendaki ya. Ya meskipun sakit ya, untuk membalas dosa-dosa mungkin karma-karma saya yang dulu harus dilewati. Ibarat ini neraka saya gitu. Tapi kenapa di neraka kok tambah bahagia? Kan aneh ya. Aneh ini ya, betul. Iya, saya jauh-jauh dari Surabaya, Jawa Timur ke Sumedang, Jawa Barat, ketemu saudara rohani saya di sini. Justru intinya tambah ketawa-ketawa, bukan kalau kita di rumah sendiri suntuk tambah. Itu dari saya, makasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Saung. Kebetulan ya teman-teman, Pak Saung ini sebelumnya pelaku spiritual. Cuman pelaku spiritualnya Pak Saung kalau dibilang itu tuh infra di kita tuh ya. Infra gitu. Nah mungkin Pak Saung juga gak mau langsung ikut-ikutan. Cuman Pak Saung cek ombak dulu, ini yang mau jadi gurunya ngetes dulu sama Pak Saung dengan kekuatan infranya dites dulu. Ternyata begini-gini ini aja. Nah makanya banyak di sini jemaah di sini yang dari pelaku infra itu, pelaku spiritual lah gitu kan. Yang berguru ke sini. Makanya kita terbuka ya, gak melihat dari latar belakang orangnya siapapun. Banyak di sini orangnya macam-macam, tapi begitu masuk ke sini ya nangis semua gitu. Tapi anaknya bahagia ya. Betul. Nangisnya itu nangis bahagia. Bukan nangis nangis sakitan, bukan gitu. Karena kita memasuki neraka sama pemilik neraka. Nah itu. Api gak berlaku hukumnya panas kepada kita gitu, karena kita disertai dengan pemilik nerakanya. Kalau mau surga harus ketemu yang pemilik surga. Betul gitu. Ya sedikit ya saya menambahkan terkait masalah tak mungkin kita melawan diri kita sendiri itu, karena kita sadar bahwa kita itu nanti akan diuji oleh
Allah melalui iblis. Iblis itu gelombang dari Allahnya yang tersampaikan kepada mewujud lah. Masuk ke wujud siapa? Misalkan wujud ke Pak Okiu misalkan. Kok saya jadi jengkel sama Pak Okiu gitu kan. Ya, buah-buah ya Pak Okiu ya. Misalkan ngewujud ke Pak Okiu, saya tuh jadi antipati gitu kepada Pak Okiu. Padahal gitu kan, itu iblis yang diutus Tuhan loh lewat Pak Okiu gitu kan. Kalau kita larinya gak ke Pak Okiu aja, larinya ke diri kita sendiri. Untuk apa saya ke sini gitu kan? Bukankah saya di sini belajar untuk menekan nafsu saya, meningkatkan nafsu saya ke level mutmainah gitu kan, mutmainah ke atas gitu kan. Berarti Pak Teja, kita wajib berterima kasih ya sama iblis ya. Wajib berterima kasih Ujung-ujungnya kepada iblis, walaupun lewat Pak Okiu misalkan. Ya Pak Okiu mah gak usah dibilang terima kasih, biarin ke iblisnya terima kasih gitu kan. Jadi kalau saya kiaskan, ternyata malaikat itu tangan kanan Allah, misal kiasnya, iblis itu tangan kiri Allah. Sama-sama saja gitu kan. Masa Allah benci sama iblis? Kan itu juga kalau dibilang wayangnya Allah gitu kan. Dan kita bisa lebih tinggi derajatnya kalau kita bisa melewati dia gitu kan. Betul, sudah diizinkan untuk menggoda kita gitu kan. Nah, ternyata godaannya itu adalah materi ujian buat kita gitu kan, supaya kita sadar bahwa dia itu perwujudan dari Tuhan yang diutus menjadi Pak Okiu misalkan. Matak dikasih sebelen Pak Okiu teh gitu kan. Tapi mau dipikir-pikir deh, kuduna nyaah urang teh gitu, nyaah gitu kan. Karena Tuhan teh sudah menghadirkan Pak Okiu untuk menempa saya menjadi besi yang tajam. Nah, seperti itu. Terus nasib saya gimana? Pak Okiu punya iblis sendiri nanti buat musuh Pak Okiu, iya. Bisa datangnya dari apa ke pohon jatuh di jalan, pekerjaan apa bebas gitu kan. Semuanya. Iya. Kalau misalkan Pak Okiu gak ada, ya mungkin saya dapatnya dari yang lain, mau wujud ke yang lain, bisa mau wujud ke kucing dari kata Pak Saung. Misalkan saya lagi tidur tiba-tiba kucing terus berisik atau gimana sebagainya gitu kan. Jadi banyaklah variabelnya, banyak perwujudannya. Yang jelas dari sananya berupa gelombang, mau wujud dah ke alam fisika ini, jadi ada wujudnya gitu. Sampai jin pun terhasut oleh iblis gitu kan. Si jin tuh terhasut oleh iblis buat nakut-nakutin saya misalkan. Dan misalkan saya takutnya sama pocong, ya si iblis menyerupakan pocong, si jin itu menyerupakan pocong, tapi mau kayak gitu tuh karena bisikan iblis juga gitu. Ya gitulah, kiasnya seperti itu ya. Ada yang mau ditambahkan lagi barangkali? Pak Risno. Oh ya, ada Pak Risno nih, silakan Pak Risno. Ya makin asik ya gitu, obrolan kita makin malam gitu ya. Saya hanya sedikit menambahkan gitu. Jadi pada intinya memang yang namanya menuju kemenangan itu adalah merupakan suatu yang mudah dikatakan ya. Tujuan menang melawan hawa nafsu, tapi kenyataannya kita untuk melakukannya sendiri gimana. Maka dari itu coba kita bareng-bareng kita praktekkan, terus jangan sampai gitu ya, misalnya tentang untuk menuju kemenangan, intinya itu bahwa seseorang atau sesuatu gitu bahwa merasa punya potensi yang lebih banyak, lebih tinggi, itu punya orientasi untuk selalu memenangkan yang kapasitasnya lebih rendah. Nah makanya saya jadi teringat ada anekdot lelucon gitu. Nah satu saat ada yang namanya Hamdan Kasror. Hamdan Kasror itu orang yang pandangan matanya itu kasaf ya. Kasaf itu secara goib alam rendahan, dia tuh bisa melihat. Nah satu saat Hamdan Kasror itu melihat, dia tuh termasuk jin, setan, iblis, itu udah akrab lah gitu. Nah suatu saat dia tuh jalan-jalan sampai di pos kamling. Kok di pos kamling isinya jin, setan, iblis pada ungkang-ungkang nyantai. Nah terus Hamdan, hei jin, iblis, setan, kenapa kok kamu temani mereka amat hidupnya gitu. Kan kerjaanmu kan biasanya kan menyesatkan manusia, menghasut manusia, tapi kenapa kok sekarang pada nyantai-nyantai gitu?
Nah, terus iblis sama setan jawab bahwa, wah, ngapain saya harus susah payah goda manusia? Toh ternyata saya sekarang sudah punya wakilnya. Siapa itu? Tuh orang-orang yang pakai surban, pakai jubah, atau yang omongannya lebih tinggi, cukup efektif untuk menyesatkan manusia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Bapak Risno. Luar biasa sekali ya obrolan bincang-bincang kita pada malam ini. Semoga dengan obrolan kita kali ini, rekaman yang kita buat bisa menjolok rahmat dan ridhonya. Amin. Kita di sini tidak berharap untuk di subscribe, di like, ditonton atau dan sebagainya. Kita murni untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Menyampaikan. Ya gitu kan, dengan cara menyampaikan ini gitu melalui ya seperti itu. Sekali lagi silahkan bebas mau cari tarekat manapun, tapi kalau misalkan sampai ikut tarekat lain misalkan ternyata gak terasa sesuai apa yang kami sampaikan, jangan klaim ke kami ya, klaimnya yang di situ saja gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ingat ya, jangan ikut-ikut kami karena kami sering dianggap syirik, sesat, dan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.